Shalom dan salam patunggilan. Topik yang akan kita geluti bersama kali ini yaitu Allah mengasihi dan memelihara GKJW. Selamat hari ulang tahun GKJW ku tercinta yang ke-91. Yang menjadi dasar renungan kali ini kita ambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 11, dan juga dari 2 Tesalonika bab 3 ayat yang ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sepenggal pengalaman yang pernah saya lakukan ketika ngopi di kaki lima. Pagi hari ketika saya sebelum berangkat ke sekolah, menuju sekolah, ada warung kaki lima yang letaknya di dekat kantor kami. Penjualnya sering dipanggil dengan nama Pak Ambon, walaupun dia bukan keturunan Ambon. Dan banyak orang yang suka terhadap penjual ini. Pada saat pagi hari saya memarkir sepeda motor saya, kemudian masuk ke warungnya, dan Pak Ambon sudah menyapa. "Salam patunggilan Pak Dadi." Saya jawab, "Salam patunggilan Pak Ambon, terima kasih." "Piye Pak Dadi, seperti biasanya kopi pahit plus Milo ya?" "Iya, tanpa gula." "Iya." "Silakan menunggu Pak Dadi, silakan duduk." Ketika saya mau duduk, saya lihat di situ ada pemuda tampan yang bajunya lengan panjang warna putih, kulitnya putih, rambutnya lurus dan matanya agak sipit. Dia memandang saya dan dia berkata, "Shalom Pak." Saya jawab, "Shalom." Kemudian dia bertanya lagi dan memberi pernyataan, "Bapak pasti orang GKJW." Saya jawab, "Loh, kok tahu?" "Silakan duduk dulu Pak." Mempersilahkan duduk saya di sampingnya. "Iya, saya orang GKJW, mulai brojol sampai sekarang saya orang GKJW." "Loh, Bapak kok tahu kalau saya dari GKJW?" Dia menjawab, "Karena ada ciri yang khas yang ada pada orang-orang GKJW, yaitu kalimat salam patunggilan." Saya bangga sekali pada saat itu karena orang bisa mengetahui saya dari perkataan saya. "Terima kasih Pak." Kemudian saya mencoba berbaik hati mengeluarkan rokok dari saku saya. "Mari silahkan rokok." Dia menjawab dengan sopan, "Terima kasih Pak, saya tidak merokok." Pak Ambon sudah selesai membuat kopi dan memberikan ke saya. "Ayo Pak Dadi, silakan diminum. Ayo ku, minum ku." Kemudian kami sambil ngobrol minum kopi plus Milo yang lezat. Kemudian saya bertanya kepada bapak muda yang ada di samping saya, "Bapak tahu GKJW itu apa? Kalau Bapak tahu dan bisa menyebutkan 3 hal, nanti biar saya yang traktir kopi Bapak." Sambil tersenyum dan bergurau, anak muda tersebut menjawab, "Nggak usah Pak, nggak usah ditraktir, saya masih kuat bayar sendiri." Kalau boleh saya sebutkan 3 hal yang baik dari GKJW. Dia menyebut, 1, GKJW itu ada mulai dari tengah kota sampai pucuk gunung dan pinggiran laut yang ada di Jawa Timur.
Bahkan ada juga di Pulau Madura. Dan dia meneruskan, saya salut dengan keberadaan GKJW yang luar biasa. Pasti ada penyertaan dan pemberian Tuhan. Dan saya bangga, mongkok hati saya. Luar biasa. Satu pertanyaan dan dijawab dengan sangat baik. Yang kedua, apa Bapak Muda? Dia menjawab. Yang kedua, GKJW itu memiliki administrasi yang sangat amat baik. Pencatatannya sangat amat baik. Mulai lahir sudah dicatat, sampai nanti katekisasi, CD, meninggal pun tercatat dengan baik. Bahkan keuangan pun tercatat dengan rapi dan sempurna. Yang kedua, saya juga mongkok, senang. Wah, luar biasa. Gereja Kurek mendapatkan pujian dari orang yang baru saya kenal. Kemudian yang ketiga, apalagi Bapak Muda? Dia menjawab, yang ketiga, orang-orangnya itu andap asor, ramah tamah, dan gampang sekali tersenyum dan mudah bergaul. Dan hampir semuanya yang laki-laki merokok. Saya senang sekali mendapat jawaban seperti itu. Orangnya ramah tamah, mudah bergaul. Hanya endingnya yang kurang pas, yaitu suka merokok. Karena tidak semua laki-laki di GKJW merokok. Saya bangga sekali dan senang. Kemudian dia minta izin, boleh saya menyebutkan satu kekurangannya, Pak? Kemudian saya terbuka, monggo silahkan, apa kekurangannya? Saya tak nyari di Google dulu. Dia membuka Google. Nah, ini Pak kekurangannya, yaitu tidak ada pendeta yang terkenal dari GKJW di Indonesia ini. Kemudian saya melungguh, Bapak kenal pendeta Penti? Dia menjawab, siapa Pak Penti? Bu Penti itu. Wah, Bu Penti itu pendeta yang sangat terkenal, Pak. Terkenalnya di lingkup Manukan. Dia tertawa lepas. Kemudian saya menjawab, yang terkenal bukan pendetanya, Pak. Kalau orang-orang GKJW, yang terkenal adalah memuliakan dan memperkenalkan Tuhan Yesus. Dan dia menjawab, amin. Suatu sukacita yang luar biasa ketika kita mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan itu menunjukkan bahwa gereja kita yang sudah 91 tahun dan kita rayakan, itu senantiasa mendapat pemeliharaan dari Tuhan, dapat perlindungan dari Tuhan. Setiap langkah yang dilakukan oleh gereja kita senantiasa dituntun oleh Tuhan, bahkan kadang-kadang digendong oleh Tuhan. Dan ketika kita mulai agak menyerah, mengangkat tangan, Tuhan yang akan memegang tangan kita. Kita menyadari kita tidak mampu, tetapi Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara. Nah, sekarang kita sebagai orang GKJW, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang baru kita baca tadi, yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengasihi orang lain dan mengasihi siapapun. Pemeliharaan Tuhan terhadap GKJW tuntas dan sempurna.
Amin. Terima kasih dan selamat ulang tahun GKJW-ku tercinta ke-91 tahun. Mudah-mudahan GKJW khususnya Manuan semakin berkembang dan umumnya GKJW semakin menjadi berkat bagi ciptaannya dan membuat menjadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sehingga kami boleh bergereja selama 91 tahun. Biarlah kami semakin lama semakin mengenalkan dan memperbesar kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di Sapa Pagi berikutnya dan tetap semangat. Salam Patunggilan.